Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febia Rahmawati, NIM 31, kelas 4A dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan bahan ajar mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia, teks fabel kelas 7 semester genap. Dalam standar kompetensi, siswa diharapkan yang pertama dapat memahami pengertian teks fabel, yang kedua memahami ciri-ciri teks fabel, yang ketiga siswa dapat memahami jenis-jenis teks fabel, dan yang keempat siswa dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks fabel. Dalam kompetensi dasar, siswa diharapkan yang pertama mengidentifikasi informasi tentang teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kembali isi teks fabel atau legenda daerah setempat. Yang ketiga, siswa dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran bab ini, siswa diharapkan yang pertama dapat memahami pengertian dan mengenali ciri teks fabel. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis teks fabel. Yang ketiga, menceritakan kembali teks fabel dengan memahami watak tokoh dalam teks fabel. Yang keempat, siswa dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan pada teks fabel. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan penutup. Yang pertama, kegiatan awal. Guru membuka pertemuan melalui aplikasi Classroom. Guru menanyakan kabar kepada siswa. Guru memberi sedikit penjelasan mengenai materi yang akan dibahas. Kedua, kegiatan inti. Guru dapat berinteraksi dengan siswa dengan cara memberi pertanyaan seputar materi, atau sebaliknya, siswa juga dapat bertanya kepada guru mengenai materi yang sedang dibahas. Sedangkan interaksi siswa dengan siswa yang lain, yaitu siswa dapat memberi komentar atas jawaban siswa yang bertanya. Kemudian guru memberi soal berupa teks fabel. Kemudian guru meminta siswa untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks fabel. Dengan cara guru menunjuk siswa untuk menjawabnya. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan dari guru dianggap telah hadir pada pertemuan tersebut. Kemudian kegiatan inti yang terakhir, guru memberi tugas individu yang terdapat pada LKS. Yang ketiga, kegiatan penutup. Guru bersama siswa membuat kesimpulan mengenai materi teks fabel. Guru memberi motivasi belajar kepada siswa. Guru menutup pertemuan di Classroom. Kemudian, penilaian pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, yang ketiga sikap. Yang pertama pengetahuan, guru dapat menilai siswa dari pada saat siswa bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Dan guru dapat melihat jawaban tugas yang diberikan guru kepada siswa. Yang kedua keterampilan, dilihat dari siswa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu atau tidak. Dan tugasnya dikirim melalui Google Form. Yang ketiga sifat, guru dapat menilai keaktifan siswa pada saat pembelajaran berlangsung di Classroom. Dan sikap sopan santun pada saat bertanya maupun menjawab pertanyaan atau mengomentari jawaban teman. Kemudian, penilaian pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial dilakukan pada siswa yang nilainya masih kurang. Pembelajaran remedial dilakukan secara individual. Tes remedial dilakukan hanya 1 kali bagi siswa yang nilainya masih kurang. Tes remedial berupa tes tertulis dan dikerjakan di lembar kertas folio. Tugas remedialnya yaitu siswa diminta untuk menceritakan kembali teks fabel yang dibaca atau didengar. Kemudian siswa diharapkan dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks fabel tersebut. Kemudian ada komponen pendukung. Yang pertama handphone. Handphone sangat
berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran ya. Jika tidak mempunyai handphone, maka pembelajaran tidak akan berlangsung. Kemudian kuota internet dan jaringan yang mendukung. Jika jaringan mendukung, maka pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan lancar. Kemudian aplikasi Classroom. Yang keempat, buku LKS Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Yang keenam, buku paket Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 7 edisi revisi 2016. Selanjutnya mengenai materi teks fabel. Pengertian dari teks fabel adalah sebuah cerita pendek yang biasanya menceritakan kehidupan hewan yang menyerupai manusia. Fabel merupakan cerita fiksi berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada binatang. Selanjutnya fungsi fabel, yaitu untuk menghibur, memberi nilai moral, merangsang imajinasi dan kreativitas. Selanjutnya, jenis-jenis teks fabel. Jenis-jenis teks fabel di sini terbagi menjadi dua, yaitu fabel klasik dan fabel modern. Ciri-ciri teks fabel: yang pertama, tokoh utama binatang; kedua, alur ceritanya sederhana; ketiga, cerita singkat dan bergerak cepat; yang keempat, karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci; yang kelima, gaya penceritaan secara lisan; yang keenam, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita; dan yang terakhir, pendahuluan sangat singkat dan langsung. Kemudian ada struktur teks fabel. Yang pertama, judul. Judul berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Yang kedua, orientasi, merupakan bagian yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Yang ketiga, komplikasi, yaitu bagian munculnya konflik atau masalah cerita. Yang keempat, klimaks, adalah konflik mencapai puncaknya. Yang kelima, resolusi, yaitu bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Yang keenam, koda, adalah penyelesaian masalah dan biasanya juga terdapat pesan moral yang disampaikan oleh pengarang. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks fabel. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya kata kerja. Kata kerja di sini menunjukkan terdapatnya suatu aktivitas ataupun pekerjaan yang sedang dijalankan. Terdapat 2 kata kerja, yaitu kata kerja aktif intransitif dan kata kerja aktif transitif. Yang kedua, penggunaan kata sandang, si dan sang. Contohnya seperti si kancil, sang harimau. Yang ketiga, penggunaan kata tempat dan waktu, yaitu bertujuan untuk memberitahukan tempat dan waktu yang sedang berlangsung di dalam cerita tersebut. Yang terakhir, adanya penggunaan kata hubung, berfungsi sebagai penghubung intrakalimat dan antar kalimat. Misalnya konjungsi waktu, contoh dari, sejak, selanjutnya. Konjungsi penegas, contohnya bahkan, apabila. Konjungsi penjelas, contohnya bahkan. Konjungsi akibat, contohnya akibatnya, sampai. Dan konjungsi sebab, contohnya karena dan sebab. Dan masih banyak lagi konjungsi yang lainnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.